Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa konsep tentang penelitian tindakan kelas atau yang sering dikenal dengan PTK. Dalam penelitian tindakan kelas, beberapa konsep yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang kedua, tahapan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, sasaran penelitian tindakan kelas. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Dan yang kelima, kerangka proposal penelitian tindakan kelas. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai pengertian penelitian tindakan kelas atau PTK. Merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat ia mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan mutu, proses, dan hasil pembelajaran. Yang berikut ada beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama, didasarkan pada masalah yang dihadapi guru. Jadi, di sini misalnya seorang peneliti atau guru saat sedang melakukan penelitian atau saat ia mengajar di dalam kelas, ia menemukan salah satu permasalahan yang harus diteliti lebih lanjut. Kemudian yang kedua, setelah guru menemukan suatu masalah tersebut, ia akan melaksanakannya dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus-siklus yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, penelitian sekaligus sebagai praktik untuk melakukan refleksi. Dan yang keempat, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi setelah guru sudah menemukan masalah yang harus diteliti dan sudah melaksanakannya dengan melakukan beberapa rangkaian langkah dan beberapa siklus, maka setelah melakukan semuanya itu, maka tercapailah suatu tujuan dari penelitian tersebut, yaitu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Konsep yang kedua itu tahapan penelitian tindakan kelas. Ada 4 langkah atau tahapan yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, menyusun rencana tindakan atau perencanaan. Di dalam perencanaan menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan. Tahapan yang kedua itu pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam suatu kelas. Tahapan yang ketiga itu pengamatan, yaitu pelaksanaan pengamatan oleh peneliti kepada suatu objek yang diteliti. Tahapan yang keempat itu refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah terjadi atau mengevaluasi kembali. Secara keseluruhan, keempat tahap ini dalam penelitian tindakan kelas membentuk suatu siklus. Siklus ini diikuti oleh siklus-siklus lain secara berkesinambungan seperti sebuah spiral. Namun sebelum keempat tahap ini dilaksanakan, biasanya itu diawali oleh penelitian tindakan kelas, yaitu pra-penelitian tindakan kelas, meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, dan rumusan hipotesis tindakan. Konsep yang ketiga, sasaran penelitian tindakan kelas. Yang pertama, siswa. Dapat diamati objeknya ketika siswa sedang asik mengikuti proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, di lapangan, atau di luar sekolah. Yang kedua, guru. Dapat dicermati ketika guru sedang mengajar atau membimbing siswa ketika sedang mengadakan kunjungan ke rumah siswa atau orang tua siswa tersebut. Ketiga, materi pelajaran. Dapat dicermati dari proses pembelajaran mana materi yang tingkat daya serap siswa sulit dimengerti atau mana materi yang diajarkan oleh guru sulit dimengerti oleh siswa. Yang keempat, sarana pendidikan. Dapat dicermati ketika guru sedang mengajar, apa media atau sarana pembelajaran dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa.
di mana media yang digunakan oleh guru dalam belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kelima, hasil pembelajaran dapat ditinjau dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, yang dijadikan titik tujuan yang harus dicapai melalui pembelajaran. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan siswa di kelas, di sekolah, maupun di keluarga. Yang pertama itu di kelas. Di dalam lingkungan kelas, ketika kelasnya berhamburan, di situ dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Yang kedua, di sekolah. Contoh, ketika kelas lain melakukan proses pembelajaran dan kelas lain tidak melakukan proses pembelajaran, maka siswa yang melakukan proses pembelajaran akan terganggu dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, keluarga. Dalam keluarga, jika ada kejadian atau suasana keluarga tersebut kurang baik, maka otomatis siswa tersebut akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Konsep yang keempat yaitu tujuan penelitian tindakan kelas, yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas terkait erat dengan keinginan seseorang untuk meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran di kelas. Yang berikut manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, inovasi pembelajaran, di mana guru selalu perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar ia mampu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan di kelas. Yang berikut, pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. Dari aspek pengembangan kurikulum, penelitian tindakan kelas juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru. Yang berikut, peningkatan profesional guru. Guru profesional menurut Suyanto perlu melihat dan menilai sendiri secara kritis terhadap praktek pembelajarannya di kelas. Konsep yang kelima, kerangka proposal PPK. Yang pertama, halaman sampul. Halaman sampul berisi judul penelitian, harus singkat dan jelas, dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua, halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi nama mahasiswa, NIM, program studi atau fakultas, serta tanda tangan Dewan Penguji dan Rektor. Yang ketiga, abstrak. Abstrak berisi inti proposal, memuat judul, nama peneliti, kata kunci, latar belakang, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang keempat, kata pengantar. Kata pengantar berisi pernyataan yang pengaruh besar, garis besar, proses penelitian hingga penyusunan proposal. Yang kelima, daftar isi. Daftar isi berisi topik-topik materi yang sudah ada sesuai nomor halaman. Berikut bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menggambarkan keadaan yang ada dengan kondisi yang menjelaskan adanya kesenjangan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai. Yang keempat, manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian tampak adanya manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil yang diperoleh. Bab 2, kajian pustaka.
Yang pertama, kajian teori. Kajian teori yang relevan, yang positif atau yang mendukung kemungkinan diterima, serta yang negatif atau yang mendukung adanya kemungkinan ditolak atau tidak sesuai dengan harapan penelitian. Yang kedua, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dirumuskan dengan menyebutkan dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Berikut bab 3 metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan subjek penelitian. Lokasi berupa tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Sedangkan subjek penelitian itu berupa siapa yang akan diteliti. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Misalnya dengan menggunakan metode wawancara, metode tes, metode observasi, atau metode dokumentasi. Yang ketiga, metode analisis data. Setelah data-data sudah terkumpul, maka data-data tersebut harus dianalisis. Untuk menganalisis data, harus ada metode yang digunakan, misalnya dengan menggunakan program SPSS. Yang keempat, jadwal penelitian. Pada bagian ini menjelaskan kapan penelitian tersebut dilakukan. Bab 4, pembahasan. Yang pertama, gambaran tentang setting. Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum atau gambaran singkat tentang di mana penelitian tersebut dilakukan. Yang kedua, uraian siklus secara umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan itu harus dilakukan secara bertahap dan harus dijelaskan secara terperinci. Yang ketiga, analisis data. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana analisis data tersebut dilakukan dengan menyebutkan alasannya. Yang keempat, pembahasan. Pada bagian ini berisi tentang ulasan tentang hasil analisis data dengan paparan yang bersifat kualitatif, tetapi tetap juga menggunakan data kuantitatif yang digunakan sebagai pendukung dan bahan untuk memperjelas. Bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi tentang substansi hasil analisis data yang digunakan sebagai jawaban dari masalah penelitian. Yang berikut ada saran. Pada bagian saran ini harus sesuai dengan kelemahan yang ada dan harus bersifat objektif. Yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Pada bagian daftar pustaka itu berisi referensi-referensi yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian yang dilakukannya. Terakhir ada lampiran, itu berupa dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Baik, demikian hasil penjelasan tentang penelitian tindakan kelas yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat.